Saya pertama menjadi pejabat nih, kalau cerita jadi pejabatnya kan Ya. direktur bioenergi ya. Match lah ini Ya. dengan IPB-nya gitu. Ya. Jadi bagaimana dunia agriculture, dunia pertanian itu Ya. mensupport penyediaan energi. Dan sekarang ini makin sini makin besar ya, berasal dari pertanian. Ya. Nah, hasil-hasilnya yang bisa sekarang kita tunjukkan, Ya. kita ini sekarang menggunakan biodiesel 30% secara Hmm. nasional atau Ya. disebut dengan B30. Ya. Ini pasti ini ada kaitannya dengan dunia pertanian secara sempit ya. Kita mengartikan Ya. pertanian secara sempit karena saya memahami pertanian secara yang lebih luas. Ya. Nah, itu sudah sampai ke 30%. Nggak ada di negara di dunia ini yang Ya. menggunakan biodiesel Ya. 30%. Ya. Dan ini bisa dikembangkan dengan kemampuan nasional. Ya. Tentunya support-support atau diskusi-diskusi dengan IPB. Waktu itu ada SBRC ya, salah satu pusat yang benar-benar memfokuskan ke dalam pengembangan biofuel. Sampai sekarang pun Ya. ini masih berjalan. Ini salah satu kalau saya sebut ya, barangkali salah satu bukti bagaimana keilmuan pertanian Ya. dengan hasil-hasilnya waktu itu bisa meyakinkan pemerintah untuk masuk ke bidang bioenergi dan sampai sekarang masih berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, hasil wawancara ini akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana MSI, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Beliau sekaligus juga merangkap sebagai pelaksana tugas Dirjen Ketenagalistrikan di Kementerian ESDM. Apa kabar Pak Dadan? Alhamdulillah Pak Bambang, ini ternyata kan senior saya ya. Oh, enggak, sedikit aja. Mungkin Bapak bisa mulai cerita pengalaman kuliah waktu di S1 di IPB, nah, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Kyoto University Jepang. Monggo, Pak. Iya, saya angkatan 24 ya. Jadi masuk IPB tahun 87. Dulu saya dari Sumedang, kemudian masuk IPB lewat jalur Sipenaru, Pak. Jadi eh, saya termasuk kelompok yang sedikit lah, yang lainnya kan lebih duluan masuk gitu ya. Kemudian bergabung dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Persisnya sih kalau jurusannya jurusan mekanisasi pertanian. Kemudian saya bergabung dengan Kementerian SDM setelah lulus. Nah, saya kan ceritanya kenapa saya cerita SDM dulu karena nanti akan background kenapa saya sekolah. Kalau lagi kuliah sih saya kira saya mahasiswa biasa-biasa aja sih, IP saya juga biasa aja 3,09 ya. Tidak ada hal-hal yang khusus selama kuliah. Artinya semua berjalan saja seperti biasa gitu ya. Mahasiswa pada umumnya kos di Barat 3 gitu di sana, ikut kehidupan mahasiswa yang standar gitu ya. Ya sekali-kali naik gunung, piknik kayak gitu-gitu biasa. Tapi
Setelah saya bergabung dengan Kementerian SDM, saya kan bergabung di kementerian yang secara umumnya gitu ya, itu ada lulusannya dari orang-orang perguruan tinggi yang basisnya teknik ya. Dalam arti teknik, bukan teknik pertanian, saya juga teknik pertanian kalau nama ininya gitu ya. Nah itu yang mendorong saya sekolah, karena kan sama tuh sampai sekarang juga banyak yang tanya kenapa kok IPB masuk ke SDM. Jadi saya sekolah, saya ngambil jurusan yang ada kata energinya. Jadi jurusannya Graduate School of Energy Science di Kyoto University di Jepang. Alhamdulillah itu S2, S3 sekaligus, dan saya dibiayai oleh negara. Jadi bukan beasiswa dari Jepang gitu ya, tapi saya ditugaskan, memang benar-benar ditugaskan. Prosesnya demikian panjang di dalam negeri. Waktu itu kan agak susah ya nyari beasiswa ya. Apalagi yang dalam negeri saingannya banyak, persiapan di dalamnya juga itu saya 2 tahun itu persiapannya, termasuk persiapan bahasanya 1 tahun 3 bulan, kemudian ujian-ujian sebelumnya. Jadi memang sekolahnya itu lebih banyak di latar belakangi. Saya ingin lebih mematchkan antara saya lulusan IPB dengan bahwa saya di Kementerian SDM. Gitu. Tapi kan menarik Pak, Bapak kan sejak awal sudah diposisikan di bidang energi baru, kalau nggak salah. Nah, apakah waktu itu sudah ada bayangan bahwa alternatifnya adalah bioenergi? Saya memang waktu kuliah pun gitu ya, kira-kira kalau dalam bahasa sekarang itu saya kuliahnya itu mendalami bidangnya itu konservasi energi. Jadi waktu itu saya ditugas akhirnya dengan Profesor Kamarudin Abdullah, itu melakukan penelitian bagaimana kita memprediksi untuk penyimpanan hasil pertanian, terutama yang kaitannya dengan pendinginan. Nah itu proses-prosesnya kan ada kaitan bagaimana supaya kita lebih hemat energi, lebih efisien. Itu yang membawa background terkait dengan konservasi energi ya. Dan nama labnya juga di IPB itu Lab Energi dan Elektrifikasi Pertanian. Jadi kalau secara nama itu meskipun ini di bawah IPB, tapi memang fokusnya ke arah energi ya Pak Babang. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Sekarang Bapak di energi baru terbarukan dan konservasi energi, ini di level pemerintah kan sudah di puncak ini, puncak pengendalinya. Setelah itu menteri. Nah, pertanyaan saya, sudah sampai di mana sekarang prestasi kita ini dalam konservasi energi dan menyiapkan energi baru terbarukan? Saya pertama menjadi pejabat nih, kalau cerita jadi pejabatnya kan Direktur Bioenergi ya. Match lah ini dengan IPB-nya gitu. Jadi bagaimana dunia agriculture, dunia pertanian itu mensupport penyediaan energi. Dan sekarang ini makin sini makin besar ya, berasal dari pertanian. Nah, hasil-hasilnya yang bisa sekarang kita tunjukkan, kita ini sekarang menggunakan biodiesel 30% secara nasional atau disebut dengan B30. Ini pasti ini ada kaitannya dengan dunia pertanian secara sempit ya. Kita mengartikan pertanian secara sempit karena saya memahami pertanian secara yang lebih luas. Nah, itu sudah sampai ke 30%, nggak ada di negara di dunia ini yang menggunakan biodiesel 30%. Dan ini bisa dikembangkan dengan kemampuan nasional. Tentunya support atau diskusi dengan IPB. Waktu itu ada SBRC ya, salah satu pusat yang benar-benar memfokuskan ke dalam pengembangan biofuel. Sampai sekarang pun ini masih berjalan. Ini salah satu kalau saya sebut ya, barangkali salah satu bukti bagaimana keilmuan pertanian
dengan hasil-hasilnya waktu itu bisa meyakinkan pemerintah untuk masuk ke bidang bioenergi dan sampai sekarang masih berkelanjutan. Nah, kalau untuk yang lainnya, kan sebetulnya tidak bisa lepas nih antara bidang energi terbarukan dengan pertanian dalam beberapa hal ya. Kita banyak mendorong misalkan bagaimana mengembangkan teknologi pasca panen yang menggunakan energi terbarukan. Pengeringan misalkan, teknologi-teknologi pengeringan atau juga menggunakan uap panas bumi. Itu juga beberapa dilakukan. Kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan juga di kebun teh, bagaimana mendekatkan antara pemanfaatan energi terbarukan dengan bisnis pertanian. Tapi kalau bicara secara umum, ya, karena kita ini negara yang sangat kaya tentang energi terbarukan, kita ini negara yang jumlah energi terbarukannya potensinya besar, kemudian secara ketersediaannya itu tersebar, jadi besar, tersebar, kemudian beragam, Pak Bambang. Ini tidak banyak negara yang seperti itu, atau barangkali mungkin tidak ada yang seperti kita. Kita di negara tropis. Jadi sumber daya hidronya kita itu berada dari wilayah paling barat Papua sampai ke paling timur Papua sampai ke paling barat di Aceh. Kita negara kedua terbesar untuk geotermal. Itu pun ada dari Aceh sampai ke Maluku Utara. Memang kalau matahari, karena kita adalah tropis yang banyak hujan, potensinya tidak maksimal, tapi di beberapa daerah juga sangat bagus. Misalkan di wilayah NTT, di wilayah kering lah, yang sinar mataharinya maksimum. Yang berikutnya adalah karena kita negara tropis, karena kita basisnya adalah negara pertanian, ya. Jadi sumber daya energi terbarukan yang basis ini tuh potensinya sangat besar. Kita sebut kalau di dalam nomenklaturnya itu adalah bioenergi ya. Yang tadi yang disebutkan biodiesel, kemudian kita sekarang juga memanfaatkan limbah-limbahnya untuk produksi listrik. Ini juga udah sangat besar ya. Udah sangat besar. Lebih besar pembangkit listrik yang berbasis bioenergi atau biomasa dibandingkan dengan pembangkit listrik yang panas bumi. Ya, secara kapasitas ya. Dan ini terus berkembang, mendukung industri atau mendukung agroindustri. Jadi kira-kira seperti itu tuh posisinya sekarang. Pak, kalau untuk bioenergi terutama dari pertanian, Indonesia ini kan saat ini yang potensial kan sawit. Nah, di Eropa orang itu menggunakan bunga matahari. Apakah itu nggak bisa, Pak? Bunga matahari itu juga ditanam di sini? Bisa. Kalau menurut saya bisa ya. Kalau yang dari sana dibawa ke sini bisa. Tapi nanti tinggal dicari ininya ketinggiannya lah, karena hubungannya dengan temperatur ya. Dan karena kita punya sawit, saya berpikir sih kenapa kita harus nanam bunga matahari? Produktivitasnya juga jauh lebih tinggi. Dan juga dari sisi kalau saya sebut spesifikasi ya, kalau untuk bahan bakar itu sawit lebih cocok Pak untuk Indonesia. Jadi memang tumbuhan yang basisnya minyak itu memang didesain, ditempatkan sesuai dengan keperluannya. Jadi kita bisa nanam sawit daerah tropis dan minyaknya juga cocok untuk kebutuhan di wilayah tropis. Produktivitasnya per sekarang kan paling tinggi. Pak Dadan, apakah dalam perencanaan yang dilakukan pemerintah sekarang ini nanti ketika energi fosil itu memang harus berhenti, apakah pada saat yang sama bauran tadi macam-macam energi baru dan terbarukan itu sudah benar-benar siap? Kita dari sekarang sudah siap, Pak. Dan kita bisa menunjukkan
Panas bumi itu ya mulai ada di Republik ini tahun 82. Misalkan di Kamojang. Katanya untuk bahwa Kamojang tahun 82 dengan Kamojang sekarang itu sama saja. Tidak ada perubahan tuh dari sisi kapasitas. Ini menunjukkan bahwa energi terbarukan itu benar-benar berkelanjutan. Nah, kalau ditanya siapkan nanti menggeser semua, kan kita pasti kalau ditanya sekarang ya tidak siap dong. Pasti belum siap. Tapi prosesnya kan ini transisi. Makanya pemerintah itu menetapkan di 2060. Itu ujungnya. Jadi kita sekarang menuju ke sana. Nanti fosilnya makin turun, nanti EBT-nya makin naik. Jadi di titik 2060 itulah puncak maksimum untuk yang energi terbarukan. Nah, sekarang yang menjadi masalah kan persiapan-persiapan itu termasuk harus dipercepat karena desakan komitmen dunia untuk mengurangi energi fosil ini lebih dipercepat. Komitmen untuk menciptakan energi bersih, energi hijau itu sekarang Indonesia juga sudah sepakat dengan itu, Pak. Bagaimana persiapannya? Saya kira ini kan sesuatu yang baik, ya. Dan kalau kita percepat untuk sesuatu yang baik, kan ini baik, gitu ya. Gitu. Jadi dalam konteks itulah kita lakukan percepatan. Misalkan untuk penyediaan listrik, kita juga lakukan percepatan melalui rencana umum penyediaan tenaga listriknya. Kita memang masih ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini kan tetap tinggi ya. Dalam beberapa hal memang pembangkit fosil itu masih diperbolehkan ya, masih diperbolehkan, tapi itu diikat, Pak. Karena ujungnya memang semua adalah emisi gas rumah kaca. Jadi kalau mau bangun PLTU itu harus ada janjian dulu. Nanti 10 tahun ke depan emisinya turun 35%. Itu besar itu 35% itu turun. Kemudian untuk yang EBT ini nanti akan secara bertahap. Yang sudah pasti untuk demand baru ini pasti basisnya EBT. Kemudian kita ingin mempercepat dalam arti bisa nggak kalau yang fosil ini kalau misalnya kontraknya 30 tahun kita tanpa mengurangi rencana investasi, keuntungan, profit dan yang lain-lain itu bisa kita percepat untuk istirahat. Itu disebut dengan early retirement. Nah, ini kita lakukan juga seperti dari sisi keekonomian, Pak. Sekarang ini dalam beberapa jenis EBT, misalkan surya dan angin, gitu ya. Beberapa hal juga untuk PLTA, ini sudah bisa bersaing langsung dengan fosil. Apalagi dengan tingkat harga fosil yang sekarang. Kalau dengan tingkat harga fosil yang sekarang, Pak, semua jenis EBT itu sudah bisa bersaing ya. Yang sekarang maksudnya ini kan sekarang posisi lagi mahal. Ini semua sudah bisa bersaing. Teknologinya sudah tersedia. Dalam skala kecil sampai skala besar ya, itu sudah siap. Nah, Bapak sekarang ditunjuk menjadi PLT, Dirjen Ketenagalistrikan. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah energi yang beberapa waktu yang lalu menjadi masalah ketika ada krisis batu bara dan sebagainya itu? Saya sih kalau masalah penunjukan sebenarnya saya tidak tahu kenapa saya ya. Tapi dari sisi tugasnya memang Dirjen EBTKI dengan Dirjen Listrik ini dekat, Pak. Dekat. Kalau kami di Dirjen EBTKI itu kan mendorong supaya EBT-nya ini bisa berjalan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi bahan bakar nabati. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau menjadi listrik, nanti lanjutnya itu ke Dirjen Listrik, sehingga prosesnya itu kan ada di dua tempat, ada di kami, di Dirjen EBTKI, dan ada juga di Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi dari sisi rantai bisnisnya gitu ya untuk pemerintah ini satu jalur. Mungkin karena saya paling dekat dalam urusan tersebut sehingga saya menangani hal tersebut. Apakah ini juga untuk mendorong supaya konservasi energinya itu berjalan lebih cepat, Pak? Kita memang kalau konservasi ini kan milik semua ya.
tidak hanya di listrik, tapi juga di bahan bakar. Tidak hanya di rumah tangga, tapi juga di komersial, di industri gitu. Jadi kalau konservasi memang bagian yang dimanapun harus nempel, dimanapun harus ada. Kan sifatnya namanya juga penghematan. Kalau penghematan itu kan tidak ada ruginya ya. Tidak ada ruginya, namanya juga menghemat, tapi dia tidak mengurangi produktivitas. Jadi jangan sampai menghemat misalnya di ruangan di sini suhunya atau AC-nya ada tapi dimatikan, tapi temperaturnya terlalu tinggi. Nah itu kan tidak benar. Atau juga kebalikannya, temperaturnya terlalu rendah. Sama di industri juga seperti itu. Ya, jadi dimanapun kalau konservasi ya Pak Bambang. Mungkin maksud saya itu ke apa penggantian energi baru terbarukannya itu. Itu konversi ya, kalau yang ini konversi. Ya, itu konversi. Saya kira karena ini sudah menjadi kebijakan nasional, sudah ada arahan dari Presiden bahwa kita ini akan menuju net zero emission. Yang intinya kalau net zero itu kan harus konversi. Kalau kita tidak menemukan teknologi untuk mengcapture atau menangkap CO2-nya. Persekarang kan keekonominya belum masuk. Jadi memang arahnya begitu dimanapun Pak, konversi dari fosil ke energi terbarukan. Pak Dadan sekarang ini kan juga menjadi salah seorang komisaris PT PLN. Kalau tidak salah sekarang sedang terjadi restrukturisasi PLN yang kemudian dipecah-pecah yang di bidang hilir, di bidang hulu. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang sedang terjadi di PLN saat ini. Saya itu jadi anggota komisaris PLN persis pas di hari H-nya. Bahwa PLN itu menjadi holding dan subholding. Jadi saya sebetulnya mengikuti diskusi persiapannya. Tapi saya ikut sebetulnya di secara kelembagaan karena kami di Kementerian SDM pasti kita juga berdiskusi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya pahami. Pertama untuk meningkatkan transparansi Pak. Supaya jelas nih kinerja dari masing-masing gitu ya. Jadi pertama itu ingin mendorong supaya ini lebih banyak terlihat hasilnya itu seperti apa dari sisi bisnis ketenaga listrikan. Kemudian yang kedua kita ingin melihat bahwa PLN itu akan semakin efisien, semakin lincah. Kan dibentuk nih subholdingnya juga yang beyond KWH ya. Jadi bisnis di luar ketenaga listrikan tapi secara aset terkait ya. Itu juga didorong. Yang ketiga yang saya mengawal gitu ya dan yang lain juga saya yakin sama, bagaimana mempercepat penetrasi energi terbarukan di dalam portofolionya PLN dari sisi penyediaan ketenaga listrikan. Itu tiga hal itu yang saya pahami kenapa ini perlu dilakukan restrukturisasi. Jadi bukan karena ini kan ada sinyalemen begini, PLN ini kerugiannya atau defisitnya begitu besar sehingga pemerintah bermaksud untuk bekerja sama lah dengan pihak lain atau menjual saham, tetapi kemudian yang pengen masuk ini kan mencari yang unit-unit yang paling profitable lah gitu. Nah, kemudian dipisah-pisahkan mana yang kira-kira bisa ditawarkan keluar, mana yang tidak. Argumentasi itu masuk akal nggak, Pak? Per sekarang PLN itu untung, Pak. Jadi memang beberapa tahun terakhir kan rugi gitu ya. Tapi tahun ini untung, maksudnya laporan keuangan yang berjalan dan tahun kemarin juga sama gitu ya. Saya kira kalau nature dari bisnis pasti kalau investor mencari ke yang yang secara risiko lebih rendah dan secara benefit lebih tinggi gitu ya. Nah, itu dari sebelum menjadi subholding jadi holding juga itu sudah terlihat kemana sih harusnya kalau ingin mencari partner gitu ya. Saya kira kalau pemikiran yang tadi sampaikan Pak Bambang tidak terlalu
menjadi isu gitu ya di dalam apa namanya proses-proses, karena kita bergeraknya sebetulnya proses jangka panjang ya, bukan kepentingan sesaat seperti itu. Jadi kalau Bapak tadi sampaikan bahwa PLN sebenarnya untung, jadi persoalannya ini hanya soal hitung-hitungan subsidi kalau begitu, Pak. Subsidi itu kan diberikan karena memang listrik ini dijual dengan tarif yang di bawah BPP-nya, di bawah harga pokoknya. Kan quote and quote kan dijual rugi, Pak. Nah, karena ini tujuannya untuk masyarakat, yaitu ke prinsip subsidi kan ya, bahwa ini untuk masyarakat yang kurang mampu, diberikanlah apa namanya subsidi yang berasal dari apa namanya APBN. Sebetulnya tinggal pilih saja kita mau subsidi atau enggak. Kalau subsidi artinya tarifnya kan naik. Gitu. Jadi kinerja yang PLN yang sekarang menurut saya sama saja, mau ada basisnya subsidi atau tidak ya, sepanjang tarifnya di angka tersebut. Jadi kalau PLN mengalami kesulitan itu hanya karena tagihan subsidinya gitu Pak, kira-kira dari pemerintah yang mungkin agak tersendat gitu. Saya kira tidak ada masalah dari sisi subsidi, termasuk pembayaran subsidinya Pak. Dari sisi pemerintah ya. Semua sudah ada SOP, sudah berjalan, gitu, malah dibayar langsung, baru setelah itu diaudit ya. Sebagian. Yang sekarang menjadi tantangan adalah kemampuan PLN dari sisi pendanaan untuk yang proyek-proyek. Kan PLN juga harus terus melakukan investasi sebagai korporasi ya, dan juga sebagai penugasan dari pemerintah untuk bisnis ketenaga listrikan di dalam negeri. Kita kan masih punya daerah-daerah yang infrastruktur listriknya masih belum baik. Kita masih ada 2, sekian persen yang belum tersambung ke dalam jaringan PLN. Meskipun ini rasio elektrifikasinya sudah tinggi ya, sudah 99,52, tapi itu sebagian kan listrik swadaya, sebagian adalah listrik saya terjemahkan listrik sementara sebelum yang PLN-nya masuk. Nah ini kan memerlukan investasi. Itu yang sekarang menjadi tantangan di PLN. Nah sekarang kita kembali ke IPB, Pak. Rektor IPB itu pernah menyatakan bahwa studi pertanian sekarang itu tidak seperti dulu yang hanya fokus ke masalah pangan misalnya, tetapi justru juga menyangkut energi. Beliau pernah menerangkan juga bahwa dari pertanian itu bisa menjadi macam-macam, bukan hanya menjadi pangan. Nah ini kan berarti sejalan dengan misi Bapak ini dengan energi yang baru tadi. Nah, sejauh mana ini kaitannya dengan program-program IPB ini yang dikerjakan di ESDM, Pak? Iya, inisiatif yang sangat baik sebetulnya dari Pak Rektor ya. Meskipun dalam implementasinya sebetulnya sudah berjalan cukup lama, Pak. Bahwa dunia pertanian itu kan ada beberapa pihak yang menerjemahkan kan bahwa ini ya pertanian itu nanam tanaman, kemudian dipanen, kemudian diolah, gitu ya. Padahal sebetulnya kan dunia pertanian itu barangkali tidak sesempit itu. By definisi kan sepanjang dia, ini ingatan saya waktu kuliah ya, bahwa sepanjang ada kaitan dengan fotosintesa, seluruh rantai pasoknya itu adalah dunia pertanian. Makanya di dunia pertanian juga ada teknik sipilnya, ada teknik lingkungannya yang terkait. Gitu. Bahwa sekarang ini disuarakan dengan lebih terprogram, menurut saya ini kan sangat baik, karena tadi saya sampaikan potensi dari dunia pertanian untuk energi ini kan demikian besar. Dunia pertanian juga perlu untuk hal ini, gitu ya. Jadi ada hal yang nanti bisa mendapatkan benefit ya dari pengembangan energi yang sekarang dilakukan untuk dunia pertaniannya sendiri, dan juga dunia pertanian ini bisa mensupport terhadap
penyediaan bahan baku untuk energi. Saya kira ini sesuatu yang sangat tepat, jalan juga dengan kebijakan kita untuk sama-sama dengan dunia global untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Ada alumni IPB yang mengatakan bahwa bukan alumni IPB yang kemudian berada di mana-mana karena bahwa mereka diterima di berbagai bidang, tetapi sesungguhnya karena semua basis kegiatan di Indonesia ini adalah kegiatan agraris ya, termasuk ekonominya dan sebagainya, sehingga memang mereka membutuhkan alumni dari studi pertanian itu. Menurut Bapak seperti apa? Saya lebih menjawab dua-duanya ya Pak. Iya. Dua-duanya. Kitanya juga barangkali fit, bisa menyesuaikan. Gitu ya. Menyesuaikan ini dalam arti bahwa kita mempunyai bekal ya. Saya cerita dulu waktu saya kuliah tingkat 2, tingkat 3, itu kan ada mata kuliah termodinamika, mata kuliah pindah panas, heat transfer, dan hal yang lain. Itu saya lihat teman saya yang kuliah di Bandung, teman saya yang kuliah di tempat yang lain, yang teknik, sama bukunya, Pak. Sama. Jadi kita memang dibekali dengan hal yang sama baiknya dengan tempat yang lain. Terima kasih kepada para dosen ini yang memang dari awal levelnya itu sudah seperti itu. Kita disiapkan gitu ya. Tapi kan kita ditempelin dengan lulusan IPB gitu ya. Seperti itu. Dan saya kira market juga meresponnya kan dengan baik ya. Kita bisa di sana, bisa di sini gitu sampai sekarang gitu. Dan memberikan manfaat juga buat adik-adik kelas dari sisi bagaimana IPB, kalau sekarang kan namanya IPB University ini memang sama baiknya dengan yang lain. Nah, sekarang terakhir Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk memberi semangat kepada generasi muda atau mereka yang bergerak di bidang pertanian, yang kuliah di IPB, bahwa dengan berdasarkan pengalaman Bapak, pengalaman alumni yang lain, itu mereka bisa diterima di mana-mana, apa yang harus dipersiapkan, yang harus disesuaikan dengan lapangan kerja yang sesungguhnya? Iya. Saya kira tidak ada rumus umum bagaimana gitu ya untuk bisa sukses kan. Saya juga tidak tahu untuk hal tersebut. Saya memikirkan cara-cara yang terbaik aja untuk bekerja gitu ya. Tapi untuk adik-adik yang sekarang masih kuliah, ya kuliah saja dengan baik. Ikuti saja kurikulum yang ada di IPB, karena itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik oleh IPB, gitu ya. Insya Allah tidak akan ada kesulitan nanti untuk masuk dunia kerja. Jadi tidak perlu khawatir dunia kerjanya sekarang seperti apa, tapi saya lebih mendorong kuliah saja dengan baik, dengan benar, dalami semua materi-materi kuliah yang ada di sana, karena itu yang memang diperlukan di pasar, gitu ya, untuk masuk nanti ke dunia kerja. Paling akhir Pak, Bapak sekarang menjadi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, tapi merangkap di PLT Dirjen Ketenagalistrikan. Ini sementara atau agak lama, atau mungkin Bapak nanti akan berada di salah satu? Sementara Pak, karena sekarang sedang proses seleksi untuk Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi saya insya Allah akan tetap di Dirjen EDTKE. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana MSc yang sudah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, terutama memberi motivasi dan inspirasi kepada generasi muda, pada para mahasiswa khususnya yang masih kuliah di IPB. Sekali lagi terima kasih Pak. Makasih Bang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari,
Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.